Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Sebagian dari kita masih sering mensia-siakan waktu yang kita miliki selama hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir nanti saja kalau sudah menjelang tua baru memperbaiki ibadah kepada Allah. Biasanya orang menunda amal kebaikan karena lebih mengutamakan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Contohnya, karena kesibukan segala aktivitas urusan dunia, seseorang jadi sering menunda-nunda kewajiban amal ibadah atau amal kebaikan. Padahal hal ini sangat salah karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan dapat hidup sampai tua nanti. Bisa saja kematian mendatangi kita di saat kita masih muda belia. Lalu mengapa kita harus menunda-nunda amal, ibadah dan kebaikan? Ketahuilah, setiap tarikan dan desahan nafas kita saat kita menjalani waktu demi waktu adalah merupakan langkah menuju kubur. Dan waktu yang kita jalani hidup di dunia ini sebenarnya sangat singkat. Karena itu sangat ruginya kita apabila kita menjalaninya dengan sesuatu yang tidak berharga. Kita sia-siakan waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan dunia akhirat kita. Tiada suatu nafas yang terlepas dari kita, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas diri kita. Karena itu hendaklah kita selalu menjaga agar dalam setiap nafas kita selalu kita upayakan dengan sekuat tenaga agar kita tetap berada dalam keimanan dan ketaatan padanya, serta jauh dari maksiat dan perbuatan dosa. Banyak sekali orang yang membuang-buang waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mensia-siakan waktu yang tidak akan mungkin kembali lagi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr. Dalam Al-Quran Surah Al-Azhar 103 ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wal asri innal insana lafi khusur illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar, yang artinya sebagai berikut. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memang benar-benar berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan pentingnya memanfaatkan kesempatan atau waktu, karena tanpa disadari banyak orang yang terlena dengan waktunya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.